Hari Minggu nih, ketemu lagi dengan Cici Novia dan Cici Isan. di mana? Di Sekolah Minggu Online. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, Cici mau tanya dulu nih sama adik-adik semua. Adik-adik semua yang di rumah udah pada mandi belum ya? Udah. Wah, berarti udah rapi dong, udah wangi. Jadi udah semangat untuk bernyanyi memuji Tuhan. Nah, adik-adik pastinya udah sarapan juga, jadi perut kenyang dan bisa makin semangat untuk memuji Tuhan. Nah, jadi kita makin berdiri, kita angkat pujian, hatiku penuh nyanyian. Ikuti gerakan Cici ya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ikutin Cici berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan berkati agar kami boleh mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita akan kembali memuji Tuhan. Karena ini hari Minggu yang penuh sukacita, maka kita akan nyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Jadi adik-adik makin berdiri ya. Ikuti gerakan Cici yang lebih semangat lagi. Adalah sukacita di hatiku. Mana? Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku
tetap lanjut memuji Tuhan, Cici mau nanya dulu nih, masih tetap semangat nggak ya? Masih Ada sukacita? ada. Amin. Nah, kita harus tetap bersukacita karena apa, adik-adik? Karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita tetap dalam posisi berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian, Ku Menang, Ku Menang. Ikuti gerakan Cici ya, adik-adik. Kita bernyanyi lebih semangat lagi. kita mendengar firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu lagu lagi, yaitu Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat karena kita tahu Yesus sayang semua anak-anaknya. Silakan duduk yang tertib, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Koko Sam di sekolah minggu online. Nah, tadi adik-adik sudah memuji, bernyanyi, menari, dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikuti Koko berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu pada hari ini.
pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kira-kira masih ingat nggak ya cerita minggu lalu itu tentang apa? Ya, tentang Yosua dan tanah Kanaan. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa bangsa Israel dijanjikan tanah Kanaan oleh Tuhan? Karena bangsa Israel ini rupanya setelah keluar dari tanah Mesir, mereka belum punya tempat tinggal loh adik-adik. Mereka luntang-lantung di jalan. Lalu Tuhan menjanjikan kepada Yosua. Yosua ini adalah pemimpin bangsa Israel, menjanjikan kepada Yosua agar diberikan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Nah, karena kota Yeriko ini akan diberikan dan direbut oleh bangsa Israel, Yosua ini rupanya diam-diam mengirimkan 2 pengintai ke kota Yeriko. 2 pengintai ini pergi ke kota Yeriko pada malam hari. Lalu mereka pergi ke rumahnya Rahab. Rahab ini rupanya adalah seorang perempuan yang nakal. Dia tidak taat kepada Tuhan. Lalu karena Rahab tahu pengintai-pengintai ini disertai oleh Tuhan, dia pun mengizinkan pengintai-pengintai ini untuk tinggal di rumahnya. Lalu rupanya Raja Yeriko mengetahui bahwa pada malam hari ada 2 orang Israel yang diam-diam datang ke kota Yeriko untuk mengintai kota Yeriko ini. Lalu Rahab pun mengetahui bahwa Raja Yeriko akan mencari 2 orang pengintai yang datang ke rumahnya itu. Rahab pun menyembunyikan 2 orang pengintai ini di tumpukan batang rami yang ada di atas atap rumah. Lalu Raja Yeriko ini memerintahkan semua prajuritnya untuk mencari ke seluruh penjuru kota Yeriko. Dia pun mencari kemana-mana tetapi tidak menemukannya. Lalu prajurit-prajurit ini sampailah ke rumah Rahab, lalu menanyakan kepada Rahab bahwa dia menyuruh Rahab agar pengintai-pengintai ini dapat keluar dari rumahnya. Tapi Rahab ini berbohong loh adik-adik. Rahab berbohong dan mengatakan bahwa pengintai-pengintai ini tadi datang ke sini, tetapi sudah pergi, mungkin tidak jauh dari sini. Lalu prajurit itu pun mencari ke seluruh penjuru kota, mencari di seberang sungai Yordan dan semua penjuru-penjuru kota. Lalu karena prajurit-prajurit dari Raja Yeriko ini sudah pergi, sudah tidak ada di rumah Rahab, pengintai-pengintai ini pun keluar dari tumpukan batang rami yang disiapkan oleh Rahab tadi. Rahab pun meminta kepada 2 pengintai ini agar mereka tidak memberitahu kepada siapapun, dan agar keluarga Rahab ini diselamatkan oleh bangsa Israel. Bahwa pengintai-pengintai ini pun bilang bahwa Rahab tidak akan dicelakai oleh siapapun karena Tuhan menyertainya. Lalu Rahab pun menurunkan tali sebagai tanda bahwa dia bukan musuh bangsa Israel. Lalu Rahab pun berpesan kepada mereka agar pengintai-pengintai ini tinggal di pegunungan selama 3 hari lamanya, karena prajurit-prajurit ini tidak akan kembali sebelum menemukan mereka selama beberapa hari. Lalu pengintai-pengintai ini pun turun dan mengucapkan terima kasih dan karena berhutang nyawa kepada Rahab ini. Lalu pengintai-pengintai ini pun turun karena rumahnya Rahab itu terletak di atas dinding tembok. Lalu pengintai-pengintai ini pun tinggal di pegunungan selama 3 hari lamanya sesuai dengan perintah Rahab. Lalu pengintai-pengintai ini pun setelah 3 hari lamanya mereka pulang dan kembali kepada Yosua dan menceritakan semua pengalaman mereka.
Nah, adik-adik, sesuai dengan cerita firman Tuhan tadi, kita harus senantiasa menolong orang yang sedang kesusahan, sama seperti Rahab. Walaupun Rahab ini adalah perempuan yang nakal, tetapi dia dipakai Tuhan loh adik-adik untuk menolong dua orang pengintai ini agar dapat mengintai kota Yeriko. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa menolong sesama kita. Kita harus senantiasa menolong orang di sekitar kita. Kita harus peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi adik-adik, kita sudah akan menyudahi firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum kita menyudahi firman Tuhan kita pada hari ini, kita akan membaca ayat hafalan kita pada hari ini, yang terambil dari Yesaya 41 ayat 13b. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Janganlah takut, Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. akulah yang menolong engkau. Sekali lagi adik-adik, kita baca Yesaya 41 ayat 13b. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. akulah yang menolong engkau. Sekian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Kita akan menutup kita akan menutup firman Tuhan kita pada kali ini. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Ikuti koko berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas firman Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar. yang telah kami dengar. Tuhan, ajari kami ajari kami untuk dapat menolong dapat menolong sesama kami. Tuhan, berkati kami ya Tuhan. berkati kami ya Tuhan. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah, adik-adik semua udah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Yang tadi Koko Sam cerita punya. Masih ingat nggak adik-adik? Ceritanya tentang apa nih? Nah, kalau adik-adik masih ingat, luar biasa. Adik-adik harus selalu ingat. Jadi kalau ditanya kapan-kapan, adik-adik harus bisa jawab ya. Nah, intinya cerita kita hari ini adalah kita setiap anak Tuhan harus selalu percaya dan berserah kepada pertolongan Tuhan. Seperti Tuhan telah menolong Yosua dan Kaleb melalui Rahab, kita juga pasti akan ditolong Tuhan melalui berbagai cara. Kita tetap harus percaya walaupun banyak kesulitan. Nah, karena kita akan menutup ibadah kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Kita akan semangat karena Yesus telah melawan setiap masalah kita dan menolong kita. Adik-adik bangkit berdiri ya. Ikuti gerakan cici. Maju dan angkat kuasanya.
kita akan berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Kami sudah kami sudah memuji Tuhan, memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, dan telah mendengarkan cerita. dan telah mendengarkan cerita. Berkati kami, Berkati kami agar cerita yang kami dengar agar cerita yang kami dengar dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Semoga kami tetap dapat mengikuti sekolah minggu online. Dan nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.